Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay, NIM saya 519012005, jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Ragam dan Perbandingan Berganda. Langsung saja, pengertian analisis ragam. Analisis varians atau Analysis of Variance atau ANOVA adalah satu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Kemudian hipotesis dalam ANOVA atau Analysis of Variance. Dalam ANOVA hanya satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis dua arah atau two-tailed. Artinya hipotesis ini yaitu apakah ada perbedaan rata-rata. Berikut hipotesis dalam ANOVA. Selanjutnya jenis-jenis dari Analysis of Variance atau ANOVA. Pemilihan tipe ANOVA tergantung dari rancangan percobaan yang kita pilih. Yang pertama, ANOVA satu arah biasa dikenal one way ANOVA. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Contoh kasus ANOVA satu arah seperti dalam tabel berikut ini. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa ada 4 metode atau kolom. Dari 4 metode itu dilakukan oleh beberapa orang, tapi tiap metode dilakukan oleh orang yang berbeda. Pada tabel di atas terlihat data diperoleh dari sampel yang berbeda perlakuan antar kelompok. Karena itu kita hanya bisa membandingkan antara metode, tapi tidak bisa membandingkan antar orang karena setiap tidak melakukan metode yang sama. Oleh karena itu dikatakan satu arah saja, yaitu metode. Kemudian yang kedua, ANOVA dua arah tanpa interaksi, ANOVA two way without interaction. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi, artinya bahwa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Berikut contoh kasusnya. Contoh kasus ANOVA dua arah tanpa interaksi. Seperti di tabel, terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama, sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah, tapi tidak ada interaksi. Yang kemudian nomor 3, ANOVA dua arah dengan interaksi, ANOVA two way with interaction. Sebelum ini dijelaskan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Dikatakan ANOVA dengan interaksi ketika setiap kolom atau perlakuan dan blok atau baris diulang. Langsung ke contohnya saja. Contoh kasus ANOVA dua arah dengan interaksi seperti berikut ini. Terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur dan 3 ulangan. Berikut adalah data rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan melakukan diet. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet, kelompok umur, dan interaksi dengan taraf uji 5%. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Yang keempat, menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan. Yang keenam, menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ketujuh, menghitung F-hitung. Kedelapan, menghitung F-tabel. Yang kesembilan, membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Yang terakhir, yang ke-10, buatlah kesimpulan. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Data berikut merupakan data pemakaian 5 merek pupuk berbeda. Berikut datanya seperti dalam tabel berikut.
Lakukan analisis ragam pada taraf signifikasi sebesar 5% dan tentukan apakah rata-rata pemakaian pupuk tersebut sama. Jawabannya di bawah ini sebagai berikut. Selanjutnya, uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda merupakan analisis lanjutan dari analisis variansi satu arah apabila H0 ditolak. Oke, di bawahnya ada contoh soalnya. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan 5 insektisida baru dengan standar insektisida yang ada sebagai kontrol. Masing-masing insektisida disemprotkan ke dalam suatu tempat yang terdapat 100 ekor lalat. Setelah 5 menit, dihitung berapa banyak lalat yang mati. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ujilah apakah tingkat efektivitas masing-masing insektisida yang baru berbeda dibandingkan dengan kontrol. Gunakan taraf nyata 5%. Penyelesaiannya sebagai berikut. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau memang pembawaannya kurang baik, karena saya juga masih sementara belajar, jadi mohon diharap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.